3 pemain baru bergabung. Skuad timnas Indonesia kian lengkap. Belum tanding, 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia sudah kena serang pelatih Bahrain. Pelatih asal Malaysia sorot komposisi timnas Indonesia ada di level berbeda. Menolak pensiun, Luka Modric masih ingin lanjut di Real Madrid. Bakal tergoda, PSG tawarkan duit segepok untuk Virgil van Dijk. Cedera hamstring, Paulo Dybala diprediksi absen selama 1 bulan. Tiga pemain baru bergabung. Skuad timnas Indonesia kian lengkap. Skuad timnas Indonesia semakin lengkap jelang laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Kedatangan penggawa timnas Indonesia semakin lengkap dengan kedatangan 3 pemain baru. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Matthijs Plupesi. Emil datang dari Italia. Joey berangkat dari Belanda sudah tiba lebih dahulu dan langsung menuju hotel tim sejak Selasa dini hari waktu setempat. Kemudian Dean James dari Belanda menyusul keesokan pagi di hari yang sama, pukul 7 waktu Sydney. Sebelum bertolak ke Sydney, Emil berlaga untuk klubnya Palermo di Serie B Italia dalam duel melawan Cremonese yang berakhir dengan kekalahan 2-3. Sementara itu, Joey tampil bersama Lommel SK di Divisi 2 Liga Belgia dan harus mengakui keunggulan Patro Eisden dengan skor 0-1. Berbeda dengan keduanya, Dean James sukses membantu Go Ahead Eagles meraih kemenangan 1-0 atas Willem II di Eredivisie Belanda akhir pekan kemarin. Selain ketiga pemain tersebut, timnas Indonesia juga diperkuat oleh sejumlah pemain yang merumput di luar negeri. Sebut saja Tom Haye yang bermain di Almere City, Belanda, berangkat pada Sabtu 15 Maret 2025 usai tampil penuh dalam laga melawan NAC yang berakhir imbang 1-1. Justin Hubner terbang dari Inggris setelah bermain untuk Wolves U21 pada Jumat 14 Maret 2025, membantu timnya menang 1-0 atas Reading U21. Begitu juga Sandy Walsh yang bertolak dari Jepang usai mencatatkan 1 assist dalam kemenangan 4-1 Yokohama Marinos atas Shanghai Port di AFC Champions League pada 11 Maret 2025. Sementara itu, Rafael Struijk terakhir kali tampil pada 8 Maret 2025 ketika Brisbane Roar ditahan imbang 1-1 oleh Adelaide United di Liga Australia. Masuknya pemain-pemain ini semakin memperkuat skuad asuhan Patrick Kluivert jelang duel penting melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Tim kini fokus menjalani latihan taktik dan adaptasi cuaca sebelum pertandingan. Skuad kita sudah semakin lengkap. Emil dan Joey sudah tiba lebih awal. Kemudian Dean tadi pagi. Kami berharap mereka bisa segera beradaptasi dengan tim dan menjalani persiapan dengan baik, ujar Sumarji, manajer timnas Indonesia. Belum tanding, 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia sudah kena serang pelatih Bahrain. Pelatih tim nasional Bahrain, Dragan Talajic, melontarkan sindiran tajam terhadap langkah Indonesia yang menaturalisasi 3 pemain baru jelang lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret ini. Pernyataan ini mencuat menjelang pertemuan antara Bahrain dan Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Dragan Talajic menyoroti kehadiran 3 pemain naturalisasi baru dalam skuad Indonesia, yakni Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James. Dalam komentarnya, Talajic menyatakan bahwa dengan adanya pemain-pemain tersebut, timnya seolah-olah akan menghadapi tim Belanda. Setiap kali menghadapi Indonesia, selalu ada pemain baru. Kini, ada 1 kiper dari Serie A dan 2 dari Liga Belanda. Kita serasa melawan Belanda, ujar Talajic, dikutip dari Gulf Daily News Online. Meskipun demikian, Talajic menegaskan bahwa timnya siap menghadapi tantangan tersebut dan tidak merasa gentar. Kami siap menghadapi apapun dan akan menunjukkan kemampuan kami. Tidak ada rasa takut, tambahnya. Dengan bergabungnya Emil, Joey, dan Dean, timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 20 Maret 2025, Indonesia akan bertandang ke Australia dan 5 hari kemudian menjamu Bahrain di SUGBK. Pelatih asal Malaysia sorot komposisi timnas Indonesia ada di level berbeda. Pelatih Persis Solo asal Malaysia, Ong Kim Sue,
menyebut timnas Indonesia kini telah berada di level yang berbeda. Timnas Indonesia kini akan menghadapi tantangan besar dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan perolehan 6 poin. Tim Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Hasil dari 2 laga pada Maret ini akan banyak menentukan peluang Jai Itzes dan kawan-kawan untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Menurut pelatih Persis Solo, Ong Kim Sue, perjuangan di kualifikasi Piala Dunia bukanlah hal yang mudah bagi tim manapun. Namun, ia melihat potensi besar dalam timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh sejumlah pemain berkualitas. Saya percaya kualifikasi Piala Dunia bukanlah hal yang mudah. Tetapi, jika melihat komposisi pemain timnas Indonesia saat ini, mereka adalah pemain yang cukup berkualitas, ujar pelatih yang pernah menangani timnas Malaysia itu. Saya yakin mereka berada di level yang berbeda dan memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh, imbuhnya. Ong Kim Sue juga melihat peran penting pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam membangun tim yang solid. Dalam tugasnya, Patrick Kluivert akan didampingi oleh asisten pelatih berpengalaman semodel Alex Pastoor, Dani Lanzaat, dan Gerald Vandenburg. Ikhlaskan Trent Alexander-Arnold, Liverpool bakal rekrut bek timnas Belanda ini. Klub Premier League, Liverpool nampaknya sudah ikhlas berpisah dengan Trent Alexander-Arnold. The Reds dilaporkan akan mencoba merekrut Jeremy Frimpong untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Alexander-Arnold merupakan sosok krusial bagi Liverpool. Dididik di akademi mereka, sang bek jadi andalan di sisi kanan pertahanan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Alexander-Arnold sendiri dilaporkan berpotensi cabut dari Liverpool di musim panas nanti. Sang bek dikabarkan akan menerima pinangan Real Madrid untuk pindah ke La Liga. Dilansir Bild, Liverpool sudah menemukan pengganti Trent. Mereka akan merekrut Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Liverpool sangat berpeluang untuk mengamankan jasa Frimpong di musim panas nanti. Sang bek memang ingin meninggalkan Bayer Leverkusen. Ia ingin pindah ke klub yang lebih besar di musim panas nanti. Leverkusen punya kesepakatan dengan sang pemain untuk melepaskannya di musim panas nanti. Jadi mereka akan menunggu penawaran dari Liverpool untuk sang bek. Liverpool dilaporkan harus merogoh kocek agak dalam untuk mengamankan jasa Frimpong. Mantan pemain Akademi Manchester City itu dilaporkan akan dibanderol di kisaran 40 juta euro di musim panas nanti. Menolak pensiun, Luka Modric masih ingin lanjut di Real Madrid. Ada informasi menarik disampaikan Fabrizio Romano. Luka Modric dilaporkan masih ingin bertahan di Real Madrid. Modric merupakan pemain veteran di Real Madrid. Ia sudah lebih dari 10 tahun menjadi jenderal lini tengah Los Blancos. Saat ini Modric sudah berusia 39 tahun. Sang gelandang kontraknya habis di musim panas nanti dan ada banyak rumor mengenai masa depannya. Fabrizio Romano dalam laporannya menyebut bahwa Modric masih enggan beranjak dari Los Blancos. Ia ingin melanjutkan karirnya bersama raksasa Spanyol tersebut. Menurut laporan Romano, Modric nantinya akan memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Ia akan memperpanjang kontraknya selama 1 tahun. Sehingga ia akan memperkuat Los Blancos hingga tahun 2026. Proses ini dikabarkan sedang berjalan. Sebelum musim ini berakhir, Real Madrid akan mengumumkan kontrak ini ke publik. Menurut laporan tersebut, pihak Real Madrid menyambut baik keinginan Modric untuk bertahan di tim mereka. Sang gelandang dianggap masih bisa menjadi pembeda meski usianya sudah tidak lagi muda. Madrid segera kirim scout untuk amati performa bek Bournemouth ini. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan bakal mengirim scout untuk mengamati langsung penampilan bek muda Bournemouth yakni Dean Huijsen. Sekarang ini Huijsen masih berusia 19 tahun. Namun ia sudah menjadi andalan Andoni Iraola di lini belakang Bournemouth. Penampilan Huijsen bersama The Cherries memang memikat. Ia membentuk kerjasama yang solid dengan Ilya Zabarny. Sejauh ini Huijsen sudah tampil sebanyak 27 kali bersama Bournemouth di semua ajang kompetisi. 23 diantaranya ia catatkan di pentas Premier League. Dean Huijsen sekarang ini masih terikat kontrak sampai musim panas 2030 mendatang. Jadi Bournemouth tak punya urgensi untuk melepasnya. Namun belakangan ini mulai ada kabar bahwa sejumlah klub mulai tertarik memboyong Huijsen.
Rumornya ia diincar oleh Real Madrid. Ada juga rumor bahwa ia diincar oleh Arsenal. Demikian pula rival mereka di Inggris yakni Manchester United. Ada juga rumor ketertarikan dari klub Inggris lainnya yakni Newcastle. Semuanya adalah klub yang bisa menebusnya dengan harga tinggi. Madrid mengincar Huijsen karena ingin meremajakan lini belakangnya. Sebab usaya David Alaba dan Antonio Rudiger kini sudah masuk kepala tiga. Bakal tergoda? PSG tawarkan duit segepok untuk Virgil van Dijk. Usaha Liverpool untuk mempertahankan Virgil van Dijk di musim panas nanti kian berat. Terbaru, PSG dilaporkan siap memberikan tawaran selangit agar sang bek pindah klub. Dalam beberapa tahun terakhir, Van Dijk menjadi sosok krusial di skuad Liverpool. Ia mampu menjadi dinding yang kokoh bagi pertahanan The Reds semenjak bergabung dari Southampton. Namun kebersamaan Liverpool dan bek timnas Belanda itu akan berakhir di musim panas nanti. Kontrak sang bek sebagai pemain Liverpool habis di tanggal 30 Juni mendatang, dan hingga saat ini Liverpool masih gagal meyakinkan sang bek bertahan di Anfield. Ada banyak klub yang dilaporkan berminat pada jasa Van Dijk. Anfield Watch melaporkan bahwa kini sang bek masuk dalam radar PSG. Menurut laporan tersebut, PSG benar-benar serius untuk memenangkan jasa Van Dijk. Mereka dilaporkan memberikan kontrak besar untuk sang bek. Tidak tanggung-tanggung mereka menawarkan kontrak senilai total 100 juta euro untuk sang bek. Mereka berharap sang bek mau menerima tawaran mereka di musim panas nanti. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Van Dijk menegaskan bahwa ia masih ingin bermain di Liverpool. Namun sang bek juga siap untuk pergi dari Liverpool jika tidak ada tawaran yang memuaskan dirinya dari manajemen Liverpool. Cedera tidak terlalu parah. Marc Casado bisa comeback di Barcelona sebelum akhir musim? Ada sedikit kabar baik datang bagi Barcelona. Gelandang mereka, Marc Casado dilaporkan tidak mengalami cedera yang terlalu parah. Di akhir pekan kemarin, Casado mendapatkan cedera. Ia harus ditarik keluar saat Barcelona berhadapan dengan Atletico Madrid di ajang La Liga. Barcelona lalu mengeluarkan pernyataan resmi seputar cedera Casado. Mereka mengonfirmasi bahwa sang gelandang mengalami cedera di bagian ligamen lututnya. Kabar yang beredar di Spanyol menyebut cedera sang gelandang cukup parah. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa hasil pemeriksaan medis menunjukkan hasil yang cukup bagus. Laporan awal yang beredar menyebutkan bahwa musim Casado sudah berakhir. Namun hasil pemeriksaan medis ini memberikan secercah harapan bagi Barcelona. Laporan Romano menyebut bahwa Casado membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk memulihkan cedera ini. Jadi ia berpotensi kembali sebelum musim 2024-2025 berakhir. Namun situasinya akan sangat tergantung bagaimana proses pemulihan sang gelandang nantinya. Barcelona sendiri punya beberapa opsi untuk menggantikan Casado di lini tengah mereka. Frenkie de Jong kemungkinan besar akan diplot di posisi tersebut hingga akhir musim nanti. Kabar baik untuk Man United. Napoli berniat tampung Højlund. Klub Italia Napoli dikabarkan berniat merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United pada musim panas 2025 nanti sebagai pengganti Victor Osimhen. United mendatangkan Højlund karena butuh penyerang tengah yang bisa mencetak banyak gol. Nyatanya ia tak bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Man United akhirnya kehilangan kesabaran pada Højlund. Setelah hanya memakai jasanya selama 2 tahun, mereka kini dikabarkan berusaha melegonya pada musim panas 2025 nanti. Sejumlah pemain dikabarkan masuk dalam bidikan Man United. Salah satunya adalah penyerang Napoli, Victor Osimhen. Kini ada kabar positif bagi Manchester United. Napoli disebut siap untuk menampung Højlund, sebab mereka memproyeksikan pemain berusia 22 tahun tersebut sebagai pengganti Victor Osimhen. Laporan ini diklaim Gazzetta dello Sport. Media Italia itu mengatakan Højlund dibutuhkan oleh Napoli untuk memperdalam skuad mereka karena musim depan akan bermain di Liga Champions. Gazzetta juga mengisyaratkan bahwa rumor ini tak terkait dengan rumor tukar tambah pemain yang muncul sebelumnya. Laporan itu mengklaim bahwa Man United akan melepas Højlund dengan bandrol 60 juta euro. Sebab mereka tak mau terlalu merugi setelah merekrutnya dari Atalanta dengan harga 75 juta euro. Namun, Napoli juga disebut punya alternatif lain jika Højlund kemahalan. Mereka siap memboyong Lorenzo Lucca dari Udinese yang harganya cuma 35-40 juta euro. Cedera hamstring. Paulo Dybala diprediksi absen selama 1 bulan.
Hasil pemeriksaan Paulo Dybala mengkonfirmasi adanya cedera hamstring, yang menurut media Italia akan memaksa sang pemain absen selama 1 bulan. Penyerang Argentina itu hanya bertahan di lapangan selama 12 menit saat membantu AS Roma menang 1-0 atas Cagliari. Ia memang belum sepenuhnya fit sehingga Claudio Ranieri memasukkannya sebagai pemain pengganti di babak kedua. Juru taktik asal Italia itu yakin Paulo Dybala tidak mengalami cedera lutut. Tetapi pemeriksaan pagi ini mengungkapkan adanya cedera hamstring yang diperkirakan akan memaksa sang penyerang absen setidaknya selama 1 bulan. Menurut laporan dari Sky Sport Italia dan La Gazzetta dello Sport, kondisi ini akan membuat Dybala kemungkinan akan absen pada pertandingan kandang penting melawan Juventus pada tanggal 6 April. Mantan bintang Juventus tersebut mungkin menyadari bahwa cederanya tidak ringan karena ia terlihat berjuang menahan tangis di bangku cadangan Roma sesaat setelah dia ditarik keluar dari lapangan.